Udah. Mulai deh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas B, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis citra digital. Nama anggota dari kelompok 7 kelas B. Berikut Visi dan misi mengenai program studi ilmu pengetahuan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Ini bisa dilanjutin oleh rekan saya. Baik, saya melanjutin definisi analisis citra digital. Citra digital atau digital image adalah kontinu F dalam kurung X, Y yang sudah dideskripsikan baik koordinat spasial maupun tingkat kecerahan. Setiap titik biasanya memiliki koordinat sesuai dengan posisinya dalam citra. Koordinat ini biasanya dinyatakan indeks X dan Y hanya bernilai bilangan bulat positif yang dapat dimulai dari 0 atau 1. Pengelolaan citra dilakukan dengan komputer digital, maka citra yang akan diolah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk besaran-besaran diskrit dari nilai tingkat keabuan pada titik elemen citra. Untuk citra disebut citra digital. Saya akan melanjutkan untuk materinya. Sebelumnya nama saya Teresia dengan awalan 22, akhiran 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya analisis citra digital dalam berbagai bidang. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa citra ini telah digunakan di berbagai bidang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 bidang sekiranya yang dapat menjelaskan pentingnya citra digital. Yang pertama ada di bidang kelautan. Di sini di bidang kelautan dapat digunakan sebagai dalam pengamatan sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak pada 0 sampai 200 meter. Kemudian yang kedua mengamati pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah, dan frekuensinya. Kemudian yang bidang kedua itu di bidang meteorologi dan klimatologi. Ini dapat digunakan untuk merekam pola awan untuk mengetahui pergerakan tekanan udara dan memodelkan meteorologi dan set data klimatologi. Yang ketiga itu dalam bidang ilmu bumi dan lingkungan. Yang pertama digunakan sebagai melakukan pemetaan terhadap daerah bencana, aktivitas gunung berapi, dan persebaran debu vulkanik. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk memantau distribusi sumber daya akan seperti hutan, bahan tambang seperti uranium, emas, minyak bumi, dan batu bara. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Knis Alvin 5 bulan 22 akhiran 60. Jadi proses pengolahan citra. Pengolahan citra digital atau digital image processing adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik mengolah citra. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan menjadi ke dalam 4 aras atau level komputasi, yaitu aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Nah, yang pertama adalah aras titik. Operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal dalam citra digital. Yang ada 4, yaitu threshold atau pengambangan, citra negatif, pencerahan citra, dan konversi grayscale. Nah, 4 prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai subbab dari aras titik, yang pertama adalah threshold atau pengambangan. Rumus dari threshold sendiri adalah Fxy sama dengan AL, Fxy lebih kecil daripada T, A2 Fxy dikali dengan T. Berikut contoh citra yang diambangkan dengan T sama dengan 128. Adapun citra negatif dengan rumusnya adalah 255 dikurang F dikali XY. Selanjutnya ada pencerahan citra dan konversi grayscale. Untuk pencerahan citra ini memakai rumus Fxy ditambah B dan yang dicerahkan dengan B 150.
Selanjutnya ada konversi grayscale, di mana rumusnya adalah menggunakan Y sama dengan 0.299R ditambah 0587G ditambah 0144B. Berikut adalah citra yang sudah diubah ke grayscale. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Aras yang kedua adalah aras lokal. Aras lokal merupakan operasi pada aras yang menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Ada dua operasi dalam aras lokal, yaitu edge detection dan image smoothing. Selanjutnya. Untuk subbab aras lokal itu yang pertama adalah edge detection, di mana edge detection ini adalah pencarian pinggiran, adalah teknik dalam memproses citra digital untuk mencari batasan dari sebuah objek dalam suatu citra. Hal ini digunakan untuk mengambil data. Yang kedua adalah image shooting, teknik untuk mengurangi noise atau tabrakan warna, jadi untuk menghasilkan gambar dengan nilai piksel rata-rata. Yang ketiga ada aras global. Operasi dalam arus global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Dan yang terakhir adalah aras objek. Operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu dalam citra. Tujuan dari operasi ini pada aras objek adalah untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk, dan karakteristik lain dari objek. Yang pertama adalah operasi aritmatika. Karena citra digital adalah matriks, maka operasi-operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah penjumlahan dan pengurangan, perkalian, penjumlahan atau pengurangan dengan skalar, dan perkalian atau pembagian dengan skalar. Berikut rumusnya. Dan ada juga operasi geometrik pada aras objek. Tujuan operasi geometrik adalah untuk menyederhanakan suatu citra dengan mengubah faktor-faktor geometris suatu citra. Contohnya adalah translasi, rotasi, atau pengubahan ukuran. Berikut operasinya translasi, yaitu memindahkan titik tengah dari suatu objek. Rotasi mengubah sudut suatu objek. Rescaling mengubah ukuran suatu objek, dan flipping mengubah orientasi suatu objek. Baik, kita lanjut ke prinsip dasar pengolahan citra. Pada dasarnya pengolahan citra ini dilakukan untuk mengolah objek atau citra yang telah diambil tersebut secara digital, kemudian kita restorasi atau perbaiki citra tersebut jika citra yang diperoleh kurang nyata dan tegas. Kemudian ada 3 prinsip dari dasar pengolahan citra, yaitu peningkatan kontras, penghilangan draw, dan pencarian bentuk objek. Yang pertama itu peningkatan kontras. Dalam peningkatan kontras ini, pada saat pengambilan citra, cahaya yang dibutuhkan itu kurang sesuai sehingga citra yang dihasilkan itu kurang nyata ataupun kurang jelas, sehingga diperlukannya peningkatan kontras, seperti contoh gambar yang telah ditampilkan. Kemudian yang kedua itu ada penghilangan draw atau noise. Citra yang diperoleh seringkali akan memiliki distorsi atau draw yang mengakibatkan citra tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam kebutuhan perubahan citra ke dalam gambar binar, diperlukan pengolahan citra dengan cara restorasi atau penghilangan draw tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pencarian bentuk objek. Pengolahan citra dalam pencarian bentuk objek ini dibutuhkan untuk mengenali suatu objek pada citra, sehingga dibutuhkan adanya pemisahan objek dengan sekitarnya ataupun dengan latar belakangnya. Pengolahan citra dalam pencarian bentuk ini biasa dilakukan dengan pendekatan penemuan batas objek, sehingga objek itu dapat dipisahkan dan kemudian dikenali bentuknya. Nah, pemisahan objek pada proses ini biasa disebut dengan segmentasi. Silakan ke next slide. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup penggunaan citra digital. Ruang lingkup penggunaan citra digital ini meliputi berbagai macam aplikasi dan kegunaan. Citra digital dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi kuantitatif, segmentasi, dan informasi yang lebih baik dari gambar aslinya. Yang pertama ada pengolahan citra digital. Proses ini mengubah citra analog menjadi citra digital. Proses ini meliputi digitalisasi, pengurangan noise, perbaikan citra, dan restorasi citra. Yang kedua, ada pengenalan pola.
Proses ini mengidentifikasi dan menggabungkan objek dalam citra. Digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam citra. Yang ketiga ada klarifikasi citra. Proses pengelompokan piksel ke dalam kelas-kelas tertentu dan biasanya merupakan kelas-kelas penutup atau penggunaan lahan. Yang keempat, ada pemetaan dan penggunaan lahan. Salah satu pemanfaatan citra penginderaan jauh yang paling sering digunakan atau ditemui. Pemetaan ini dilakukan melalui analisis klarifikasi citra. Yang kelima ada geospasial dan penginderaan jauh. Digunakan dalam geospasial dan penginderaan jauh dan juga pengelolaan lingkungan. Citra digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek. Perkenalkan, saya Sakinah Hasan dengan NIM awal 22 dengan hasilan 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis data citra dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pertanian. Analisis data citra dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk menentukan pola tanam yang efisien pada areal pertanian, padi, sawah dengan menggunakan data citra dari satelit Landsat 8. Bidang lainnya adalah bidang arkeologi. Analisis data citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek keruangan seperti peristiwa-peristiwa alam yang dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi tanah, vegetasi, dan kondisi lingkungan yang kemudian berhubungan dengan zaman kuno dan melakukan perekaman data dan dapat dianalisis material seperti cat pada inskripsi atau tulisan kuno. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Nisandani dengan awalan NIM 22 dan akhiran 031. Mungkin ada beberapa bidang yang kecuali dengan pertanian dan klimatologi. Di sini juga penerapan citra digital bisa diterapkan dalam bidang fotografi, yaitu penerapan analisis citra digital dalam bidang fotografi digunakan untuk peningkatan kualitas citra dan mengurangi gangguan seperti draw noise dalam pengolahan citra digital merupakan gangguan yang disebabkan oleh penyimpangan data digital yang diterima oleh alat penerima data gambar. Lalu untuk yang keempat itu ada bidang medis. Bidang medis merupakan penerapan analisis citra dalam bidang medis digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis tulang seperti keretakan tulang. Analisis citra digital juga dapat digunakan untuk pengolahan citra bersama. Nama saya Rasul Supriyandarto dengan akhiran 90. Untuk kesimpulan bisa dilihat dari tadi bahwa analisis citra digital sangat diperlukan karena belakangan ini instrumentasi penginderaan jauh semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengimbangi perkembangan instrumentasi tersebut, kita sebagai brainware atau pengguna harus mengembangkan skill kita agar dapat menganalisis data sebaik mungkin agar menghasilkan output yang akurat dan efisien. Sekian kesimpulan. Ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.